Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini bab ke-69. Bab yang baru. Babu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Babu istihbabil uzlati 'inda fasadiz zaman aw li khaufin min fitnah fid din aw wuqu'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Bab anjuran beruzlah, menyendiri ketika terjadi kerusakan zaman atau khawatir dari fitnah dunia atau takut terjerumus ke dalam keharaman dan syubhat dan sejenisnya. Jadi bab ini akan menerangkan tentang keutamaan beruzlah, ya, dan berikutnya keutamaan ikhtilat bin nas, bercampur dengan manusia. Jadi kebaikannya bukan ada pada uzlah atau ikhtilatnya, tapi nanti lihat sisi kemaslahatannya. Terkadang kita itu harus beruzlah dan terkadang kita harus tetap berada bersama masyarakat. Nah, ini nanti akan kita lihat. Di sini dengan mulai istihbab. Istihbab itu penganjuran. Semua ada dengan sunnah istihbab itu. Tapi kalau istihbab itu lebih luas cakupannya. Kalau sunnah biasanya suatu yang dianjurkan datang dari kitabullah dan sunnah. Datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau istihbab lebih luas, datang dari kitabullah, datang dari hadis atau bahkan dari istimbatnya para ulama. Dari istimbatnya para ulama disebut juga istihbab, tapi tidak dikatakan sunnah, tapi sama-sama dianjurkan sesuatu yang dilakukan ada kebaikan dan ditinggalkan tidak menjadi dosa seorang yang meninggalkannya. Al-Imam Nawawi mulai dengan ayat Al-Quran surah Az-Zariyat. Qala Allah Ta'ala fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Baik, yang murojaah Quran boleh, tapi jangan diangkat suaranya biar gak mengganggu konsentrasi yang lagi kajian, ya. Lukulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Ya. Baik, terkadang membaca Al-Quran juga kalau bisa mengganggu yang lain apa? Baik. Hadis pertama disebutkan wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi, rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas. Saya kira semuanya sudah sering mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas minas sabiqin al-awwalin, sahabat yang pertama-tama kali masuk apa? Masuk Islam. Ya, masuk Islam.
ketujuh, qila ats-tsalits, ketujuh, dan di riwayat yang lain ketiga. Ya. Masih muda masuk Islamnya. Usia beliau ketika hijrah itu 23 tahun. Ketika hijrah, artinya lahir 23 sebelum hijrah. Ya, kira-kira kalau masuk Islamnya awal-awal, Rasulullah kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu usia 40 tahun, betul nggak? Ya, Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Apa 13 tahun? Berapa tahun? Ya, 13 tahun. Kalau masuk Islamnya misalkan, ya berarti masih belasan. Masuk Islamnya masih belasan tahun. Seorang yang luar biasa menjadi salah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bahkan termasuk 6 sahabat yang dicalonkan untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Umar ibnul Khattab. Seorang sahabat yang berdakwah dengan bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan anggota badan, termasuk panglima perang yang banyak jasanya. Awalu man roma fil Islam, orang yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah untuk melemparkan panahnya. Ya, qaid ataupun panglima peperangan dalam perang Qadisiyah yang mengalahkan orang Persia. Yang jelas banyaklah kalau diceritakan keunggulan. Udah satu saja dijanjikan masuk surga udah apa? Udah selesai. Kalau kita mimpi, ya Saudara Aziz, mimpi aja. Saudara Aziz dijanjikan masuk surga jam 1 malam. Ya, bahagia gak? Bahagia. Ini udah dari Rasulullah SAW udah selesai, dijanjikan masuk surga, udah nikmat yang tiada terkira. Nah, beliau wafat tahun 55 Hijriah ketika pemerintahan Umayyah. Makanya di sini disebutkan hadis tentang beruzlah karena beliau itu salah seorang sahabat yang tidak ikut serta ketika terjadi fitnah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Jadi di antara sahabat itu ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, ada yang ikut serta, ya, ada yang ikut ke Ali, ada yang ikut ke Muawiyah, ada yang menjauhkan diri seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menjauhkan diri cukup dengan menggembala unta di padang Sahara, seperti Al-Miqdad, ya. Kemudian ada yang tidak ikut serta tapi tetap di rumah seperti Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar termasuk salah satu sahabat yang beruzlah tapi di rumahnya. Ya, tidak ikut ke Ali, tidak ikut ke siapa? Ke Muawiyah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk yang beruzlah meninggalkan kota Madinah. Ya, beliau mencukupkan diri dengan mengembala untanya. Ya, ketika terjadi fitnah itu. Ia mengatakan, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang at-taqi. At-taqi itu orang yang bertakwa. Alladzi yaj'alu bainahu wa bainallah wiqayah, seorang hamba yang menjadikan penjaga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ma amara bih wa wajtina bima nuhyan. Ya, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sangat jelas sekali ya definisi takwa ini. Kemudian al-ghani, seorang yang ghani. Ghani itu yang dimaksudkan di sini bukan kaya raya banyak harta, tapi yang disebutkan ghani itu ghina an-nafs, yang kaya jiwanya, yang kaya hatinya, yang qanaah, ya, yang super menerima, yang menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak membutuhkan makhluknya, segala kebutuhannya dipintakan kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan ghani di sini. Kemudian al-khafi, ya ini yang masuk dalam pembahasan kita sesuai dengan bab. Al-khafi itu yang menyembunyikan diri, tidak suka dengan popularitas. Ini berkaitan dengan uzlah, ya. Ada hadis yang mungkin nanti akan disebutkan dalam bab selanjutnya. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas was-sabru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa lam yasbir ala adahum. Rasulullah mengatakan seorang mukmin yang bermasyarakat, bergaul, sabar atas ocehannya, sabar atas cemoohannya, itu lebih bagus kata Rasulullah dibanding seorang mukmin yang menjauhkan diri dan tidak sabar. Artinya tidak ikut serta dalam berdakwah. Jadi yang mana yang kita ambil nih, ya? Yang dimaksudkan sesuai dengan maslahat. Kalau kita memiliki kapasitas, kira-kira kalau kita berada di tengah masyarakat itu bisa memberikan manfaat yang besar ya di suatu masyarakat, maka jadilah kita bagian dari masyarakat tersebut. Tapi dikiranya kalau kita berada di sana itu, ya, apa istilahnya, ke bawah-bawah lah, ke sana ikut, ke sini ikut, ya lebih baik pilih tempat yang kira-kira selamat apa iman dan akidah kita. Begitu. Tapi kalau kita kuat, maka itu tentunya lebih utama karena kita bisa mengajak orang, bisa berdakwah. Nah, yang dimaksud dengan uzlah di sini disebutkan di sini idza fasad az-zaman, kalau zaman waktunya sudah rusak. Disebutkan rusak itu apa? Orang yang nanti di akhir zaman itu orang tidak tahu kecuali ucapan la ilaha illallah. Bahkan dikatakan nanti manusia itu, ya, manusia itu nanti ketika kita lewat di jalanan, ya, mohon maaf, ada orang kalhimar, seperti keledai yang berhubungan berhubungan begitu kayak bebek. Lihat lihat apa namanya, bebek teh jantannya disebut apa? Hah? Kalau kambing badot, kalau bebek apa? Hah? Pejantan. Cowok bebek. Melihat cewek dikejar. Nanti itu di akhir zaman orang itu akan mengatakan ketika lewat jalan umum, kamu kalau mau berzina jangan di sini, cari tempat yang lebih aman dan tertutup. Bukan begini, kamu jangan berzina di sini. Kamu jangan berzina. Bukan begitu. Tapi apa? Larangannya, kamu jangan berzina di sini. Artinya saking perzinaan itu sudah biasa. Jadi yang dilarang itu bukan zinanya, tapi jangan berzina di sini. Tapi sih sebenarnya mirip-mirip sama undang-undang ITE sekarang. Jadi mau melakukan apapun, mau berzina, mau apa, yang penting tidak di muka, tidak di halayak ramai, tidak di video, tidak disebarkan, itu bukan terkategorikan apa? Zina. Yang penting suka sama suka. Udah mirip lah, udah mendekati. Tapi alhamdulillah di jalanan belum ada. Masih bebek dan kambing saja, ya. Kalau nanti mungkin naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak terbenar. Ketika zamannya sudah seperti itu, dalam hadis berikutnya akan diterangkan, ya. Gak disebutkan sekarang, nanti kan ada bocoran. Nanti disebutkan dalam hadis berikutnya bagaimana orang-orang pergi ke hutan membawa kambing, ya, untuk hidup beruzlah. Kemudian ikhwah sekalian, apakah menjadi orang yang populer itu tidak baik? Ya bukan juga. Maksudnya kalau orang populer tiba-tiba, kan Rasulullah terkenal gak? Rasulullah terkenal, sahabat terkenal. Tapi Rasulullah tentu tidak menginginkan popularitas itu. Itu benar-benar alami rizki dari Allah. Ya tidak menginginkan, tapi itu min fadlillah. Ya, kalau sekiranya ada orang yang sekarang harus menjadi populer karena memang itu fadlun minallah, ya tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan itu apa? Mengejar popularitas. Ya. Saya mau menutup kajian kali ini dengan kisah yang sering dibacakan. Mudah-mudahan bisa mengingat. Yang sudah hafal, yang sudah ini murojaah lagi. Yang belum, suatu hal yang baru. Ibnul Jauzi menuturkan sebuah kisah dalam kitabnya Sofwatus Sofwa, ya, sanadnya dari
Malik bin Dinar, tapi tidak disebutkan dari Malik bin Dinar saja. Artinya ada ulama ada tasamuh, artinya tidak terlalu ketat dalam bab raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati. Ya, kisahnya ketika Malik bin Dinar masuk ke Basrah lagi musim panas, ya, lama tidak turun hujan. Kemudian Malik bin Dinar melihat orang-orang Basrah dari semenjak sholat zuhur tidak keluar masjid, setelah sholat zuhur berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan yang disebut dengan istisqa. Sampai sholat asar selesai berdoa lagi, sampai sholat maghrib berdoa lagi, sampai sholat isya berdoa lagi. Tapi hujan belum juga turun. Kemudian Malik bin Dinar melihat orang-orang mulai keluar dari masjidnya, ya. Nah, tiba-tiba ketika sudah masjid kosong, datang seorang, ya, yang dikatakan oleh Malik bin Dinar hidungnya mancung kajero, hidungnya pesek, ya, perutnya bentelu, ya, hitam legam. Ya, masuk seorang budak pakai kain ihram 2 lembar bawah dan atas seperti orang yang mau berumroh. Kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Setelah dipastikan tidak ada orang, dia sholat 2 rakaat yang tidak terlalu lama. Kemudian mengangkatkan tangan. Ternyata setelah mengangkatkan, tidak lama kemudian, tidak lama doanya. Tangannya diturunkan, gebrek teh hujan. Tahu gebrek hujan, hujannya langsung apa? Turun. Yang tadi dari zuhur sampai isya orang-orang berdoa banyak. Di antara ulama dan khotib, orang-orang hebat di Basrah itu. Tapi Allah belum menjawab doanya. Tapi orang ini yang nggak dikenal, al-khafi itu la yu'raf idza ja'a lam yu'raf wa idza ghaba lam yuzkar. Orang yang tidak dikenal itu kalau hadir ya tidak terasa kehadirannya, kalau tidak hadir tidak pernah ditanyakan. Ya, wujuduhu ka'adami. Ada dan tidak adanya apa? Sama. Nah, Malik bin Dinar lihat, dia kaget, orang semacam seperti ini, ya, yang mazhar sosoknya tidak memastikan, ternyata doanya langsung dijawab. Kemudian dia mengikuti, nguntit ke rumah. Setelah masuk ke rumah, dia menandai, ya, rumahnya dengan tanda biar paginya bisa dicari jejaknya. Paginya dia masuk ke sana, ternyata dia ada di Nuhas, seorang yang sodagar, ya, pandai besi yang menjual budak. Yang kalau Ustadz Ade sebutnya showroom, showroom budak, ya. Jadi budak-budak, kalau agennya budak kalau mau beli budak ke dia, maka dia masuk langsung nanya, saya mau beli budak yang mana? Di satu-satu dikeluarkan, ya, yang kurus, yang gemuk. Ternyata dia belum menemukan. Wah, tidak ada budak yang cocok nih, karena dia mau mencari yang malam itu. Nah, ketika dia mau pulang, lihat satu tempat, ya, saung ataupun tenda. Itu siapa di sana? Ada satu budak, tapi itu nggak bisa dijual belikan. Ya, budak itu nggak ada tenaga. Ya. Kemudian saya mau itu, coba lihat. Ketika dilihat ternyata itu budak yang berdoa tadi. Karena nggak dijual, siangnya puasa, malamnya sholat, kata tuannya itu yang jual. Kemudian udahlah ceritanya dibeli, kemudian dibawa ke rumahnya. Dia menyampaikan singkatnya begini, aku tidak membelimu bukan untuk bekerja, bukannya. Aku hanya takjub kamu ketika berdoa, doa yang sangat singkat, kemudian Allah mengijabah doamu. Kemudian si Fulan ini wajahnya langsung merah padam. Kalau kita ini ketahuan kita punya jasa gimana? Bahagia ya? Oh, bahagia saya, ini hujan Cisaat itu saya yang bikin. Tapi dia langsung merah padam, marah, kemudian minta ke Malik bin Dinar untuk izin sholat 2 rakaat. Kemudian dia sholat, setelah sholat angkat kedua tangannya, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Karena ternyata dalam doanya itu dia mengatakan bahwa sudah ada orang ketiga yang mengetahui hubungan dia dengan Allah, maka dia tidak mau ada orang ketiga. Kemudian Allah mencabut nyawa. Ini orang yang khafi, orang yang tidak suka popularitas, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innalillahi ibadan law aqsamu 'ala Allah la abarrahum. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada hamba-hamba, ketika dia berdoa niscaya detik itu juga Allah akan menjawab doanya. Barakallahu li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.